Pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengerahkan tim dokter spesialis untuk merawat anak yang diduga sebagai korban penyiksaan orang tuanya yang ditemukan terlantar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wakil Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Erwin Zainul Hakim mengatakan, berdasarkan pemeriksaan medis, korban mengalami patah tulang di bagian kanan, gizi buruk, anemia berat, dan luka bakar pada bagian wajah. RS Polri pun sejauh ini telah mengerahkan total ada 6 dokter spesialis gabungan yang dilibatkan dalam proses perawatan serta pemulihan kondisi M. Di antaranya yaitu ada dokter anak konsultan, dokter bedah plastik, dokter bedah tulang, dokter psikiatri, dokter gizi, serta dokter rehab medik. Kombes Erwin pun berharap semoga kondisi M selama dalam proses perawatan ini dapat segera membaik sehingga korban bisa kembali bermain dengan ceria sebagaimana anak-anak seusianya. Pasien atas nama MW 7 tahun. Sementara kami rawat di PICU karena mengingat usianya. Terus kemudian kondisi saat ini yang kita alami adalah pasien adalah gizi buruk, anemia, defisiensi albumin, ada luka patah di bahu kanan, terus kemudian ada luka wajah bakar di wajah. Upaya maksimal yang kita bisa berikan adalah pertama sekarang dengan perawatan intensif di PICU, perawatan untuk perbaikan kondisi umum. Sesegera mungkin jika memenuhi syarat minimal untuk operasi, langsung akan kita laksanakan operasi. Untuk mengulas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan perkembangan dan bagaimana penanganan sebaiknya yang dilakukan terhadap anak korban dengan inisial M yang ditemukan dalam kondisi penuh dengan luka dan diduga ini menjadi korban penganiayaan dan ditelantarkan oleh orang tuanya. Kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan narasumber yaitu Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Bapak Agustinus Sirait. Halo, selamat sore Pak Agustinus. Selamat sore, ya. Baik, Pak Agustinus, apakah sejauh ini dari perwakilan Komnas Anak sudah ada yang menemui langsung melihat bagaimana kondisi anak korban di rumah sakit? Ya, terima kasih ya. Buat pemirsa, hari Rabu kemarin memang kita koordinasi atau dihubungi oleh pihak Direktorat PPA PPO. Hari Kamis kemudian kami mengunjungi Bareskrim Polda. Namun sampai hari ini kondisi anak atau kondisi korban saat ini belum bisa ditemui karena memang dengan kondisi anak yang saat ini mungkin memprihatinkan dalam penanganan Rumah Sakit Polri, ada beberapa kondisi yang sangat prihatin ya, ada patah tulang seperti tadi disebutkan, kemudian untuk menemui korban saat ini belum disarankan, masih dalam perawatan yang intensif dari Rumah Sakit Polri. Saya kira itu, saya. Baik. Lantas Pak, meskipun belum bisa menemui anak untuk melihat bagaimana kondisi korban seutuhnya, tetapi berdasarkan informasi yang didapatkan mungkin dengan berbincang dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian, apakah sudah mulai ada titik terang Pak? Siapa sebenarnya orang tuanya, di mana asal anak ini? Karena kalau kita runut ke belakang sejak anak ditemukan, banyak sekali hal-hal yang tidak diketahui dan memang salah satu kunci utamanya adalah menunggu sampai kondisi anak ini bisa lebih pulih dari segi fisik ataupun psikis untuk bisa digali keterangannya. Apakah kalau dari Komnas Anak sendiri sudah berhasil mungkin mengetahui informasi terbaru? Berdasarkan untuk sementara ya, diduga
Tapi kami juga percayakan dengan kasus ini diambil alih oleh Barreskrim Polda. Sementara diduga ada pelakunya adalah orang tuanya. Namun nanti kita tetap akan koordinasi dengan Barreskrim Polda karena salah satu sumber utamanya tentu dari korban. Saat ini kelemahannya adalah dengan kondisi korban yang masih dalam perawatan. Mungkin hari ini ada informasi akan dilakukan operasi karena ada patah tulang, dan kemudian kesulitannya salah satu bahwa anak ini komunikasinya dalam bahasa Jawa, jadi untuk bahasanya juga agak kesulitan pendamping anak untuk menanyakan lebih lanjut peristiwa yang dialami. Tapi kita berharap nanti berikutnya setelah Polri menangani anak ini dengan baik, mungkin nanti ada informasi tambahan dari si anak ya, saya kira. Baik, lantas Pak, untuk langkah yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Komnas Anak terkait dengan kasus ini, apa saja Pak yang mungkin bisa diberikan informasi kepada pemirsa? Mungkin ada pendampingan khusus yang sudah disiapkan? Iya. Semenjak kita berkoordinasi dengan Direktorat PPA, kemudian kasus ini diambil alih oleh Barreskrim Polda. Di kasus ini juga kita terhubung juga dengan Kementerian, Kemen PPA juga turut serta dalam kasus ini. Kemudian Dinas Sosial, dan nanti mungkin kita akan arahkan untuk meminta bantuan Kementerian Sosial supaya disiapkan rumah aman untuk anak ini. Baik, kemudian Pak, jika kita lihat secara general ya Pak, ini kan bukan kasus pertama ada anak yang ditemukan dengan kondisi penuh dengan luka dan diduga kuat menjadi korban penyiksaan dan penelantaran oleh orang tuanya atau keluarga atau kerabatnya Pak. Yang jadi pertanyaan saya, Komnas Anak sendiri melihat peristiwa seperti ini, latar belakangnya apa sih Pak yang paling sering menjadi faktor utama? Baik pemirsa, kami akan coba untuk menghubungi Bapak Agustinus karena sepertinya kami mengalami kendala komunikasi, dan tadi Bapak Agustinus kurang lebih menyampaikan untuk apa langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Komnas Perlindungan Anak sejauh ini, yaitu sudah mencoba berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan juga dari pihak Kementerian Sosial agar terkait dengan pencarian pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan kondisi anak ini, kemudian untuk langkah lanjutan setelah anak ini nantinya sudah pulih secara psikis dan juga secara mental, dapat lebih dipastikan agar anak ini juga dapat dipenuhi hak-haknya sebagai seorang anak. Dan kemudian memang meskipun sudah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tetapi Komnas Anak mengakui sampai dengan saat ini belum bisa menemui anak korban tersebut.